kumpulan artikel-artikel ilmiah yang disatukan dalam satu terbitan. Assalamualaikum Skripsi Warrior. Apa kabar skripsinya? Semoga lancar ya. Bagi teman-teman Skripsi Warrior, pasti pernah diminta dosennya untuk membaca banyak referensi penelitian sebagai landasan teori skripsinya, bukan? Biasanya diminta cari jurnal atau cari artikel. Tapi kira-kira mana penyebutan yang benar, artikel atau jurnal? Kenapa banyak orang sering menyebut artikel sebagai jurnal atau sebaliknya? Mari kita bahas di Bahas Jurnal. Bab 1. Apa itu artikel? Artikel adalah tulisan atau karya ilmiah yang ada di dalam jurnal. Jadi kalau jurnal itu ibarat majalahnya, maka artikel adalah isinya. Setiap artikel membahas satu topik tertentu. Misalnya, hasil penelitian tentang efek suatu obat pada penyakit tertentu, atau tentang teori-teori hukum terbaru, atau topik-topik lainnya sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi, yang biasa kita download dalam bentuk PDF dengan satu judul tertentu, ada nama penulisnya, ada abstraknya, yang jumlah halamannya kurang lebih antara 5 sampai 10 halaman. Nah, itu yang disebut sebagai artikel. Contohnya dalam jurnal Diagnostics ini, kita coba lihat daftar isinya. Nah, terlihat dalam satu jurnal ini, ada banyak artikel-artikel di dalamnya. Jadi, ini adalah artikel-artikelnya. Lalu, kita bisa memilih artikel tertentu dalam jurnal ini. Klik judul artikel yang ada dalam daftar isi ini, lalu kita bisa download dan membaca artikelnya. Bab 2, apa itu jurnal? Jurnal adalah kumpulan artikel-artikel ilmiah yang disatukan dalam satu terbitan. Biasanya diberi istilah volume atau issue. Misalnya, volume 1 tahun 2024 dan seterusnya. Jadi, jurnal itu bisa dibilang seperti sebuah majalah, tapi khusus untuk tulisan-tulisan ilmiah. Di dalam jurnal ini ada banyak tulisan atau karya ilmiah yang ditulis oleh para peneliti. Jurnal diterbitkan secara berkala, misalnya setiap bulan atau 3 bulan sekali. Contoh jurnal dalam bidang kesehatan, misalnya The Lancet atau Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Jurnal Diagnostik ini. Jadi kesimpulannya, jurnal itu umumnya adalah tempat di mana artikel-artikel atau tulisan-tulisan ilmiah itu diterbitkan, sedangkan artikel itu adalah tulisannya. Biasanya yang dosen minta kita cari itu adalah artikel. Jadi begitu ya, teman-teman. Bab 3, mengapa orang sering menyebut artikel sebagai jurnal? Jadi ini mungkin disebabkan karena faktor ingin memudahkan saja. Karena mencari referensi biasanya langsung mengarah ke jurnal-jurnal tertentu. Padahal yang dicari adalah salah satu artikel yang ada dalam jurnal tersebut. Jadi untuk gampangnya ya disebut saja cari jurnalnya, cari jurnal gitu. Meskipun maksudnya adalah cari artikel. Atau bisa jadi juga faktor ketidaktahuan. Jadi banyak orang terutama di luar lingkungan akademis cenderung menyebut jurnal saat yang dimaksud sebenarnya adalah artikel. Ya mungkin karena orang-orang lebih familiar dengan istilah jurnal sebagai tempat untuk mencari informasi atau referensi ilmiah. Sehingga istilah itu melekat lebih kuat dibandingkan dengan istilah artikel. Dalam percakapan sehari-hari kita juga sering mendengar orang menyebut, "Saya membaca jurnal tentang ini." Padahal yang dibaca adalah satu artikel di dalam jurnal tersebut. Lalu apakah salah kalau kita menyebut artikel sebagai jurnal? Ya sebenarnya ini bukan hal yang benar-benar salah atau keliru, tapi juga tidak sepenuhnya tepat. Ketika kita menyebut artikel sebagai jurnal, itu mirip seperti menyebut satu chapter cerita di dalam sebuah buku sebagai bukunya itu sendiri. Banyak orang melakukan ini karena lebih familiar dengan istilah jurnal dibandingkan artikel. Tapi kalau kita mau lebih spesifik dan tepat, sebaiknya kita menyebutnya artikel.
ketika merujuk pada satu tulisan tertentu di dalam jurnal. Bab 4, jenis-jenis jurnal ilmiah. Nah, jadi jurnal ilmiah dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan cakupannya, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal nasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan dipublikasikan dalam suatu negara, serta berfokus pada isu-isu atau penelitian-penelitian yang relevan dengan negara tersebut. Salah satu contoh dari jurnal nasional di Indonesia adalah Jurnal Farmasi Klinik Indonesia, yang berfokus pada bidang farmasi klinik, atau Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional yang berfokus pada isu-isu kesehatan masyarakat. Jadi ada banyak jurnal-jurnal nasional ya. Nah, sebaliknya jurnal internasional adalah publikasi yang diterbitkan di tingkat global dan mencakup penelitian-penelitian dari berbagai negara. Jurnal internasional biasanya ditulis dalam bahasa Inggris dan mencakup topik-topik yang relevan dari seluruh dunia. Contoh jurnal internasional yang terkenal termasuk Nature yang mencakup ilmu pengetahuan umum dan Transactions of Neural Networks and Learning Systems yang berfokus pada teknologi. Biasanya jurnal internasional juga terindeks oleh lembaga indeksasi seperti Scopus, Web of Science, dan seterusnya. Namun jangan salah, sebuah jurnal nasional di Indonesia yang diterbitkan dalam bahasa Inggris juga bisa menjadi jurnal internasional jika mampu menembus ketatnya kualitas-kualitas persyaratan dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, berbicara tentang jurnal bereputasi, jurnal juga dapat dikategorikan lagi berdasarkan reputasinya, yaitu jurnal bereputasi dan jurnal tidak bereputasi. Jurnal nasional bereputasi adalah jurnal yang telah diakui oleh lembaga akreditasi nasional. Nah, di Indonesia kita mengenal SINTA dan biasanya diindeks di database nasional atau internasional. Jurnal bereputasi ini memiliki proses review yang ketat dan diakui kualitasnya oleh komunitas ilmiah. Contohnya termasuk Jurnal Farmasi Klinik Indonesia yang terindeks SINTA 2. Nah, itu tadi jurnal nasional bereputasi. Bagaimana dengan jurnal internasional bereputasi? Jadi pada dasarnya sama ya. Jurnal internasional bereputasi berarti dia terindeks oleh lembaga indeksasi di tingkat internasional. Nah, secara spesifik, jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang diakui di tingkat global, sering diindeks oleh database seperti Scopus, Web of Science, dan memiliki impact factor yang tinggi. Contoh jurnal internasional bereputasi termasuk Nature, The Lancet, dan sebagainya. Jurnal bereputasi, baik nasional maupun internasional, biasanya memiliki standar yang tinggi dan proses review yang ketat. Sebaliknya, jurnal yang tidak bereputasi, baik nasional maupun internasional, cenderung memiliki standar kualitas yang lebih rendah dan review yang tidak terlalu ketat. Jurnal-jurnal ini mungkin tidak diakreditasi atau tidak diindeks oleh lembaga-lembaga ternama, dan proses peer review-nya bisa lemah atau bahkan tidak ada. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang tidak bereputasi seringkali tidak memiliki dampak ilmiah yang signifikan dan jarang dirujuk oleh peneliti-peneliti lain. Namun bisa saja suatu jurnal yang tidak bereputasi saat ini, suatu saat nanti bisa berubah menjadi jurnal bereputasi jika pengelola jurnal tersebut aktif dalam meningkatkan kualitas jurnalnya. Saat ini salah satu cara mudah untuk mengidentifikasi jurnal tersebut bereputasi atau tidak adalah jurnal tersebut terindeks oleh lembaga tertentu seperti SINTA untuk jurnal nasional dan Scopus untuk internasional. Nah, tapi apa itu Scopus? Untuk penjelasan rinci dan sederhana, teman-teman bisa menonton video sebelumnya di channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten-konten lebih lanjut tentang review jurnal. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya, atau ada hal penting lainnya tentang tema ini yang perlu kita bahas. Mari berdiskusi sehat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.